Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, ini adalah hari ketiga kalian belajar di rumah. Dan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang IPAS. Nah, sebelum saya memulai materi, apakah anak-anak hari ini dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi kesehatan agar kita tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk materi pada pagi hari ini Bapak ingin sampaikan tentang berkembang biak. Nah, sebelumnya saya pengen tanya lagi, ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah bernafas. Nah, bernafas kemarin kita sudah buktikan ada tumbuhan. Sebelum saya kasih plastik, dia belum kelihatan ada buih-buih airnya. Setelah kena sinar matahari ada buih-buih airnya. Nah, itu tanda bahwa dia bernafas. Tumbuhan bernafas menggunakan apa, anak-anak? Ya, stomata. Kalau manusia dan hewan bernafasnya pakai apa ya? Nah, kemarin kalian sudah pelajari. Ada hewan yang bernafas menggunakan insang, ada yang bernafas menggunakan paru-paru. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Ada juga ikan yang bernafas menggunakan paru-paru. Kemarin sudah kalian cari, yaitu hewan. Ayo apa? Ya. Nah, oke, saya akan lanjut dulu tentang berkembang biak. Ya, kalian tahu berkembang biak itu apa sih? Nah, salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup berkembang biak itu untuk menjaga jenisnya atau mempertahankan keturunan. Jadi kalau ikan sepat, dia akan bertelur untuk supaya ikannya jadi banyak, anak-anaknya jadi banyak. Begitu juga kambing, sapi. Nah, orang berternak kambing itu akan didapat anak-anaknya banyak, sapinya juga biar dia jadi banyak. Begitu juga ayam, begitu juga manusia. Nah, manusia itu juga melakukan perkembangbiakan dengan cara apanya? Ayo, caranya adalah ibu kalian melahirkan. Ya, oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai perkembangbiakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke, ikuti Bapak. Nah, tadi yang pertama, tujuan dari berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah supaya dia mempunyai keturunan. Itu ya. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang hewan. Hewan. Nah, ayo coba sebutkan hewan yang bertelur. Contohnya ayam. Kemudian apalagi? Cicak. Cicak bertelur nggak sih? Ya, cicak. Kemudian bebek. Kemudian ular. Ular bertelur nggak? Ya, ternyata ular itu bertelur ya, bukan melahirkan. Walaupun ada jenis ular itu dia yang bertelur kemudian melahirkan. Ada Pak, ada. Kita pelajari ya. Nah, yang pertama adalah bertelur. Yang kedua beranak. Kemudian yang ketiga adalah bertelur dan beranak. Beranak ini kata lainnya adalah melahirkan. Nah, untuk bertelur ini disebut sebagai ovipar. Nah, mengingatnya cukup mudah. Hewan yang bertelur itu depannya O, bunda, ya. Telur itu kan bulat ya. Ovipar. Kemudian yang beranak atau melahirkan dia vivipar. Kemudian yang ketiga bertelur dan beranak itu gabungan dari ovipar dan vivipar. Ovo, vivipar. Nah, tadi sudah kalian sebutkan hewan yang bertelur, contohnya ayam, bebek,
tikus. Kalau tikus bertelur atau beranak? Ayo. Tikus itu dia beranak. Nah, bebek dan lain sebagainya. Kemudian yang beranak contohnya sapi, kambing. Kemudian banyak ya yang beranak ya. Kalau ikan bertelur atau beranak? Ikan itu dia bertelur ya anak-anak ya. Masuk di sini ikan. Nah, kalau ovovivipar apa Pak? Nah, itu sejenis reptil. Ada yang dia bertelur dan beranak, ular. Tapi tidak semua ular itu dia bertelur dan beranak. Caranya bagaimana Pak? Dia menghasilkan telur, kemudian telur itu dierami di dalam tubuhnya. Ya, ini jenis reptil ya. Reptil. Nah, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mungkin ini istilah yang baru, tapi ini cukup mudah untuk diingat. Ingat aja telur. Vivipar, dia beranak atau melahirkan. Ovovivipar itu gabungannya. Nah, oke. Kemudian sebenarnya hewan dan manusia itu punya kemiripan ya. Tapi kalau manusia apakah ada yang bertelur? Tidak. Ya manusia sama kayak hewan, tapi manusia beranak, tidak menghasilkan telur. Di mana sel telurnya itu ada di dalam rahim ibu kalian. Tapi tetap kita melahirkannya dengan bertelur. Ya, gitu. Mohon maaf, melahirkannya dengan melahirkan, bukan bertelur ya. Oke. Nah, kemudian Pak, ada ciri khususnya enggak Pak? Kalau hewan yang bertelur ternyata ada. Nah, kalau yang ciri-ciri khususnya hewan yang bertelur, contohnya ayam. Ayam itu dia berambut atau berbulu. Ternyata ayam itu dia berbulu. Nah, cirinya di sini ini berbulu. Kalau manusia berambut atau berbulu? Ya, kalau manusia berambut Pak. Bedanya rambut sama bulu apa gimana Pak? Nah, itu akan kalian pelajari besok di kelas yang lebih atas. Cuma saya akan beritahu kalian kalau rambut itu ternyata dari satu ujung itu hanya satu rambutnya. Nah, kalau bulu dari satu pangkal dia akan menghasilkan banyak bulu-bulu kecil. Nah, itu cirinya. Nah, kemudian ada lagi tidak? Nah, sebagian hewan yang bertelur itu ternyata dia tidak memiliki daun telinga. Coba kalian pastikan ayam itu punya daun telinga apa tidak? Punya Pak, kecil. Nah, tapi itu bukan daun telinganya ya. Tidak memiliki daun telinga. Nah, berarti kalau yang beranak sebaliknya ya, dia berambut, punya rambut dan punya daun telinga. Contohnya gajah. Gajah itu punya daun telinga yang besar. Kira-kira dia beranak atau bertelur? Ya, pasti gajah itu beranak. Ada daun telinga. Nah, itu mengenai bertelur, beranak, dan bertelur beranak. Kemudian kalau tumbuhan itu perkembangbiakannya bagaimana? Macam-macam ya. Sekarang kita bahas tumbuhan. Tumbuhan itu bisa dengan biji. Nah, kalian pernah menanam kecambah atau mungkin kedelai atau kacang dari biji kacang? Nah, itu dari biji. Kemudian ada yang bertunas. Tunas itu contohnya adalah pisang. Nah, bagian yang kecil pisang itu adalah tunasnya. Pisang. Biji tadi macam-macam ya, ada mangga, banyak sekali. Setiap buah yang berbiji, insya Allah dia akan bisa ditanam bijinya. Ya. Kemudian ada lagi macam-macam selain tunas, ada juga yang dengan stek. Nah, stek itu contohnya adalah anggur. Ketika batang anggur itu dipotong, ditanam lagi, nah
dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Begitu juga dengan singkong. Nah, batang singkong yang dipotong